Oke guys, welcome back. Kita bakal ngerjain salah satu soal yang lumayan susah guys ya. Oke, pertama, kita sudah pernah nyoba ya. Oke, jadi yang pertama kita bakal lakuin adalah kita bakal nerima n banyak ini ya, n banyak query ya, atau n banyak input ya. Kita bikin dulu scannernya. Ini harusnya udah otomatis ya. Oke, sip. Sekarang kita bakal looping sebanyak itu. Sebanyak n kali. Kita belum terima n ya. N sama dengan scan.nextIn. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau looping sebanyak 7 kali dulu. Oke, 0, I kurang dari N, I plus plus. Nah, untungnya di sini tiap uh, inputnya itu sama ya. Ada 3 string sama integer ya jumlahnya. Nah, bedanya di sini itu tuh kita uh, istilahnya nggak bikin objek baru kan tiap query. Tapi misalkan baru pertama kali kita lihat komputer, kita bikin kelompok komputer tersebut, kita masukin laptopnya ke kelompok ini gitu loh. Nah, jadi misalkan kita baru pertama kali ketemu furniture ya, berarti kita bikin furniture, lalu di dalam furniture kita masukin kursi lipat gitu ya. Nah, tapi kan di sini ada furniture lagi ya. Jadi kita kalau kayak gini kita nggak bikin kelompok furniture lagi ya, melainkan kita pergi ke kelas ini ya, ke kelompok ini, terus kita tambahin list barang yang ada di dalam kelas ini gitu ya. Oke. Nah, berarti kita bakalan nyimpen ya istilahnya. Kita bakalan nyimpen kelompok-kelompok ini nih, ya. Bisa komputer, furnitur, alat makan, apalagi nanti misalkan meja ya, tapi meja furniture. Komputer, furnitur, alat makan, buku ya. Nah, ini tergantung istilahnya ini jadi kelompok kita ya. Nah, kita masih nyimpen kelompok-kelompok ini. Nah, kita simpan di mana? Kita simpan aja di. Nah, ini kayaknya ini bagian yang paling susahnya sih teman-teman ya. Kalau aku nerapinnya tuh kita pakai Smap ya. Kita simpan kata kunci ini ya buat menunjuk ke salah satu kelompok gitu ya. Kayak gitu. Jadi kata kunci ini bakal menunjuk sebuah kelompok dan nanti pas kita bikin kelompoknya itu kita pasangin juga nama dari dia gitu ya. Jadi di hashmap tuh bentuknya tuh dia komputer terus dia menunjuk ke suatu kelompok gitu ya. Nah, dalam kelompok ini juga ada karena kita bikin kelompok baru, kita bikin namanya tuh komputer ya. Jadi ada komputernya dua, duplikat gitu. Oke, mau koleksi. Oke, nah kita terapin dulu aja. Pertama kita mau string ini ya, string kita bikin dulu string, kita ada apa tuh, ada id ada kelompok atau enggak tipe ya, tipe barang ya, terus ada nama barang, ada juga jumlah ini kita bikin jumlah di sini. Oke, kita bakal terima inputnya sekarang ya. ID sama dengan scan ya, terus tipe juga ya kan, kita masukkan dulu, kita pakainya gimana nanti aja. Ini urutannya juga jangan salah ya. Urutannya jangan salah. Sekarang jumlah. Oke. Jumlah sama dengan scan dot next int ya. Oke. Nah, kita sekarang mau ngapain? Kita sekarang istilahnya kalau pertama kali ketemu tipe ini gitu ya, kita bikin tipe baru gitu ya. Nah, ini yang salahnya guys ya. Kita mesti nentuin tipe data buat nyimpen kelompok-kelompok kita gitu ya. Tadi kan gue bilang kita pakai enaknya smap ya. Dan gue bakal tunjukin kenapa enaknya pakai smap tuh. Ya, kita bakalan bikin map ya yang nyimpen sebuah kelompok ya dan string sebagai key-nya. Oke, kita bilang ini kelompok ya. Kelompok sebenarnya
new hash map ya. Sip. Nah, berarti logikanya gimana? Ketika ya kita cek ya kelompok kita ya. Ketika kelompok kita set contain key belum ya, contain key belum mempunyai ya, key-nya itu bakal kita bikin jadi tipe ya. Jadi ketika komputer, kan ini key kita nih komputer, dia menuju ke suatu kelompok gitu kan. Jadi ketika kelompok kita belum punya key si komputer ini, maka kita bakalan nambahin kelompok itu ya. Berarti kelompoknya belum ada. Berarti kelompok dot put kita bakal masukin eh, tipenya sebagai key-nya, lalu isinya bakalan kita buat sebagai kelompok baru ya. New kelompok yang mempunyai namanya ya, nama dari tipenya. Oke, nah ini sebenarnya ini yang ribet guys. Ya, jadi ketika kita belum punya komputer ya, ini kita ngecek sini. Ini deh guys. Ini tuh bentuknya nanti gini kan. Jadi bentuknya ini komputer misalkan ya. Ini kelompok ya. Jadi ketika kita belum punya komputer, kita bakal bikin komputer sebagai key-nya. Terus isi dari kelompok sama dengan new kelompok yang nanti namanya itu atau argumen yang kita kirim juga nama tipenya gitu. Nah, ketika kita udah punya, ini kan kalau belum punya nih. Nah, kalau belum punya, walaupun udah punya, kita bakalan istilahnya get ya kelompok tersebut. Kita bakalan kelompok dot eh, get, kita bakal get kelompok itu, get tipenya. Sekarang kita udah punya kelompok dia ya. Kita udah punya kelompok dia nih. Nah, kita bakalan istilahnya apa nih? Atau enggak kita gini dulu guys, kita sampai sini dulu ya. Kita sampai masuk kelompok ya. Nah, sekarang tinggal kita implementasiin kelasnya. Kita ada kelas kelompok ya. Kelas kelompok ini bakalan punya apa? Bakalan punya string ya, nama atau enggak tipe kelompok. Tipe deh, ya. Kita punya konstruktor public kelompok. Oke, dia nerima sebuah string tipe this dot tipe sama dengan tipe. Oke. Nah, kita mau masukin barang ya. Berarti kalau kita belum punya kelompok tersebut, kita bikin kelompok. Terus di kelompok itu kita masukin barang ya. Ya, berarti kita get dulu aja kelompok kita get key-nya. Kan kita dapat kelompoknya sekarang nih ya. Lalu kita tambah barang. Oke. Tambah barang, kita masukin eh berarti ID tipe sama namanya. Iya. ID nama nama jumlah. Nama jumlah. Oke. Nah, kelompok ini bakal menyimpan, teman-teman. Bakal menyimpan array dari barang-barang ya. Kita bakal bilang array list. Array list. Dia bakal nyimpan sebuah barang ya. Barang dengan new array list. Oke. Nah, barang ini kita bikin kelas sendiri. Ya. Nah, barang bakalan punya apa aja? Tiap barang berarti punya nama sama jumlahnya ya. Private nama ya, private jumlah. Tapi dia juga masih ada konstruktor ya. Berarti public barang. Oke. Dia bakal nerima bakal nerima string nama sama int sejumlah ya. Kita bakal bilang this dot nama this dot jumlah dengan jumlah.
Oke. Nah, ketika kelompoknya itu belum ada, ya, kita tambahin kelompoknya. Lalu ketika udah ada kelompoknya, maka kita akan nambahin barangnya ya. Berarti di sini kita masih bikin fungsi buat eh, nambahin barang. Tambah barang. Oke, dia bakal nerima string ID, string nama sama int jumlah ya. Oke. Nah, kita bakalan nambahin barang. Kita bakalan bikin barang baru. Terus kita masukin ke list barang ini ya. Di barang dot add ya, new barang. New barang kita masukin. Oh, ada ID, sorry guys. Ini juga nggak ada tipe data. Int ID. Kita bakal masukin string ID. Oke, kita bakal masukin ID, nama, sama jumlah. Oke. Nah, ketika udah ditambahin, berarti kan ini harusnya udah bener ya. Kita udah masukin semua barangnya. Ya nggak? Kita udah masukin semua barangnya. Sekarang kita mau nge-query ya. Berarti setelah semua barang dimasukin, kita mau nge-query nih. Nah, kalau kalian lihat guys, sebelum nge-query barang-barang yang sendiri ya, kita disuruh juga queryin banyaknya tipe barang kita gitu ya. Furnitur ada 3 nih, ya kan? Nah, dia pengen urutannya tuh dari angka ya. Kalau misalkan sama, urutin berdasarkan abjad. Nah, kalau yang ini dia pengennya tuh kalau nggak salah huruf ini aja, huruf aja ya. Dia nggak lihat jumlah, dia lihatnya huruf doang. Oke, berarti kayaknya kita tackle yang input dulu guys. Yang daftar per nama kelompok ya. Berarti fungsi ini kita bikin di kelompok ya. Berarti kita bikin fungsi public void print daftar barang ya yang ada di tiap-tiap kelompok. Nah, karena dia pengen istilahnya urutan nama ya, ascending ya, dari A sampai Z kan. Berarti kita sorting dulu ya. Kita sorting dulu barangnya. Sort, atau enggak ini deh, barang dot sort ya. Nah, karena kita mau ascending berdasarkan eh, nama gitu ya. Karena ini juga barang kan ya. Nah, bilang, kita mau ada dua banding. Dua yang kita bandingin A sama B. Terus tuh kita bakal bandingin NIM-nya ya. Bukan NIM, nama. Berarti di sini kita butuh getter nama ya. Public get nama. Dia tuh nge-return string. Oke. Get nama. Dia bakal nge-return nama. Oke. Dia bakal return a.get nama ya. Kita bakal compare dengan b.get nama. Oke. Nah, kalau kayak gini kita bikin A ke Z ya. Kalau misalkan mau Z ke A, tinggal apa namanya? Tinggal di istilahnya dibalik aja. Terus namanya dibalik aja nih B.get nama nih A gitu ya. Oke, buat print daftar udah. Tapi sebelum itu kita masih ada ini ya. Ada ituan. Oke, berarti kita sistem panjang ya. Sistem dot out printf. Oke, printf sih bintang-bintang ya. Itu 2 3 4 5. Terus setelah kita print itu, kita mau print daftar barang alat makan ya. Kita bilang sistem, nggak usah kita lanjut ya. New line, daftar barang persen %s gitu ya. Kita mau print alat makan, berarti nama kelompok kita ya. Tipe dari kelompok ini gitu ya.
Terus dia mau banyak ya. Oh, berarti banyaknya daftar barang, daftar barang, daftar barang alat makan. Terus kita looping ya. Kita looping for tiap-tiap barang di barang set. Oke, kita bakalan ngeprint ya. Kita bakalan print nama sama jumlah. Nanti kita di sini juga butuh public int get jumlah. Oke, dan jumlah. Jadi ID nggak pernah dipakai ya. Kita bakal print. eh Tunggu. Iya, sistem out printf %s %d new line. Kita bakalan mau print barang dot get nama ya, sama barang dot get jumlah ya. Iya, oke, ini kita udah ke print semua nih. Sekarang kita mikirin ini nih ya. Nah, dia pengen urutnya tuh dari huruf dulu ya, berarti kita butuh get jumlah gitu ya. Get jumlah di tiap kelompok, berarti kita mau tahu panjang dari tiap-tiap kelompok ya. Oh ya, furnitur ada 3, berarti kita mau panjang dari barang sini ya. Kita punya berapa barang di tiap-tiap kelompok gitu. Berarti kita bikin public get banyak barang. Oke, kita bikin integer. Tentu return barang dot size gitu aja. Sama dia mau buat get ini ya, get nama kelompok ya. Public string get nama kelompok. Oke, return tipe kelompok. Tipe sip. Nah, berarti setelah kita masukin input, kita mau dua query ya. Kita mau Yesus Kristus in Q sama dengan scan dot next in ya. Oke. Lalu kita bakal looping sebanyak 2 kali. Oke. For in I sama dengan 0, I kurang dari Q, I plus plus. Dia mau sesuatu yang di query ya. String barang yang query, nggak usah dulu. Query sama dengan scan dot next ya. Lalu kita bakal nyari barang ini di hashmap kita. Di hashmap kita ya. Oke. Kita bakalan cari apa namanya guys? Alat makan ya. Berarti kita bakalan uh, kelompok dot get si query-nya. Kan kita dapat kelompok ini ya. Di kelompoknya nih. Kita mau lakukan print daftar berarti ya. Print daftar. Oke. Nah, sebelum itu ini berarti ini udah beres nih ya. Kita udah beres yang ini ya. Sekarang kita tinggal yang ini nih. Nah, ini nanti mesti kita sorting ini ya, sorting juga ya. Nah, ini kan kita punya kalau di kelompok tuh di kelompok di main tuh kita punya list kelompok kan, tipenya dan list kelompoknya ya. Nah, kita mesti sorting ini ya.
Nah, cara sorting map ya, itu gampangnya sih, eh, kan kita mau ini ya, nggak cuma namanya aja ya, kita mau jumlah juga kan. Kita nggak bisa akses jumlah kalau kita pakai key-nya. Kita masih akses pakai ini gitu ya. Jadi kita bakal bikin array baru, array list. Ya, array list bakal nyimpen kelompok ya. Kelompok kita bikin, kita bilang ini kelompok array. Apa ya? Banyak kelompok, banyak kelompok ya. Banyak kelompok. Sebenarnya new array list ya, yang dia bakal menyimpan atau nge-copy ya kelompok dot value. Jadi dia bakal nge-copy ini semua nih. Dia bakal jadi list ini tuh merupakan list kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Terus kita bakal akses dalamnya pakai ini ya, properti ini ya. Tipe sama banyaknya barang tuh ini. Oke, kita bakal sorting sekarang. Banyak kelompok dot sort ya. Kita bakal sorting berdasarkan apa? Kita bakal sorting pertama berdasarkan jumlahnya ya. Berarti jika a dot get banyak barang itu tidak sama dengan b dot get banyak barang, ya berarti kan kalau nggak sama, berarti kita mau urutin pakai mereka gitu ya. Kita mau urutin, kita return dari yang paling gede dulu. Get banyak barang, ya. Terus lebih besar, b dot get banyak barang. Oke. Terus jika iya benar, maka kita return min 1, jika enggak kita 1. Ini ikutin aja ya ternary operatornya. Ini kalau pengen descending ya, descending ya. Kalau pengen ascending tinggal dibalik. Kalau pengen ascending dibalik aja. Nah, kalau ini kan kalau banyak barang yang nggak sama ya. Nah, kalau misalkan sama, sekarang kita ngurutin mereka berdasarkan NIM ya. Kok NIM sih? Nama barang. Get nama kelompok. Nama kelompok dot compare to b dot get nama kelompok. Oke, berarti sebelum kita nerima query 2 ini ya, kita print ini dulu ya. Berarti kita print di sini for tiap-tiap kelompok ya. Oke, enggak deh, tiap-tiap K deh. Takutnya nabrak deh guys. Di banyak kelompok ya, kita bakal print system dot out dot printf, sorry, string sama jumlah new line. Terus kita bakal print k dot get nama apa sih, get nama kelompok kelompok sama k dot get jumlah banyak barang. Aduh. Oke, coba guys.
Daftar. Itu apa? Dot get. Oke. Ntar guys. Ini bukan kode gue. Loh, tadi kenapa dia? Cannot find symbol. Bukan query key kayak. Loh. Ntar guys, aku lupa. Bukan konten key ya? Contains key. Contains key. Contains key. Oke. Kelompoks dot value. Kelompoks values. Sorry. Not print. Print daftar. Astaga naga. Salah di mana guys? Kurang new line ya. Sininya di sini new line ya. New line. Oke. Ini harus benar nih, kita sortingnya juga udah aman kan ya? Oke. Alhamdulillah. Oke guys, nanti gua kayaknya udah gue masukin kok tapi di penjuri. Oke, bye bye guys.